Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-39. Hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, mulai dari cangkir tasawuf dan kemudian kita lanjutkan dalam program Jejak Langkah supaya kita bisa mendapatkan jejak sejarah bagaimana munculnya tulisan yang digunakan di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Karena ternyata sangat menarik dan kontroversial dan memunculkan banyak pertanyaan. Sehingga kita perlu melakukan klarifikasi secara mendetail ya, supaya kita tahu persis jalannya proses itu sehingga muncullah bahasa Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang asal-usul munculnya bahasa Al-Quran dalam bentuk tulisan itu. Kita sudah melacak jejak sejarahnya dimulai dari saat awal ribuan tahun yang lalu di mana tulisan yang pertama itu muncul. Ternyata dalam catatan sejarah kita menemukan pertama kali tulisan muncul dari bahasa lisan ke bahasa tulisan itu ada di kawasan Mesopotamia di sekitar Irak sana dalam bentuk huruf kuneiform atau abjad kuneiform yang lebih banyak berbicara tentang logo-logo, tentang simbol-simbol. Ya, huruf kuneiform adalah atau disebut juga sebagai huruf paku. Kemudian bergeser ke arah Afrika yaitu di Mesir kuno yang kita kenal sebagai huruf hieroglyphs. Di sana mulai berkembang dari simbol mengarah kepada abjad. Bergeser lagi ke arah Asia, muncullah yang disebut sebagai bahasa Proto-Sinai atau Proto-Kan'an. Yang ini menjadi cikal bakal dari seluruh abjad-abjad yang modern. Karena dari Proto-Kan'an atau Proto-Sinai ini kemudian berkembang menjadi sistem abjad Venesia yang berkembang di sekitar kawasan Laut Mediterania itu atau Laut Tengah. Di sana bermunculanlah tulisan-tulisan yang diadaptasi atau digunakan oleh bangsa Yunani. Ya, abjad Yunani berkembang ke abjad Romawi atau Latin, muncul dalam bahasa Ibrani, muncul dalam bahasa Suryani dan seterusnya turun ke bawah sampai menjadi bahasa Arab Nabatean dan akhirnya muncullah bahasa yang dipakai atau abjad yang dipakai di dalam Al-Quran itu. Silahkan yang ingin mendetail mengikuti episode yang lalu di dalam Jejak Langkah episode yang ke-38. Hari ini kita memasuki episode yang ke-39. Kita ingin lebih detail lagi membahas bagaimana proses munculnya tulisan itu. Di mana Nabi Muhammad disebut sebagai nabi yang ummi. Juga umatnya, kaumnya di Mekah itu juga disebut ummi. Dan kemudian memunculkan kitab suci Al-Quran yang menggunakan sistem penulisan yang sangat berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Dari runtutan sejarah itu diketahui bahwa sebelum munculnya tulisan style Al-Quran itu, yang paling dekat itu adalah apa yang disebut sebagai huruf Nabatean atau Arab Nabatean. Nah, hari ini kita akan melacak jejak sejarahnya. Bagaimana itu dari Arab Nabatean menjadi Arab, ya, sistem Arabik yang digunakan di dalam Al-Quran yang ternyata banyak sekali perbedaannya. Tidak sama persis, terjadi revolusi model penulisan dari Arab Nabatean itu ke Arab yang dipakai oleh kitab suci Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran sendiri diberikan itu clue bagaimana proses itu terjadi bahwa Nabi Muhammad yang ummi kemudian diajari oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menulis abjad. Dan itu terekam di dalam proses pewahyuan itu. Nabi Muhammad diajari menulis abjad.
Seperti biasa kita akan melacak dalam dua sisi. Yang pertama dari sisi kitab suci Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua kita akan melacak dari sisi sejarahnya. Kita mulai dari surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 19 yang menceritakan dan memberikan kesimpulan kepada kita bahwa wahyu Al-Quran itu sesungguhnya memang tidak turun dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk lisan, ucapan yang didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunkannya dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikuti bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Rentetan ayat ini dengan sangat jelas memberikan gambaran dan informasi kepada kita bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam bentuk lisan. Sehingga Nabi digambarkan jangan kau menggerakkan dengan cepat lidahmu. Tidak usah tergesa-gesa, tirukan setelah dibacakan. Atas tanggungan kamilah nanti membuatmu pandai membaca dan memasukkan pemahaman ke dalam jiwanya. Ya, ini poin pertama. Dengan sangat jelas digambarkan Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan. Karena itu di ayat yang lainnya memberikan penegasan tentang ini, kata Allah, kami akan membuatmu tidak bisa lupa terhadap apa yang diwahyukan secara lisan itu, kecuali Allah menghendaki. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 6 dan 7. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril secara lisan dan kemudian dimasukkan ke dalam memori beliau. Dalam ingatan, bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam ingatan, dalam memorinya, dan dikatakan oleh Allah, kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendakinya. Nah sahabat sekalian, dua ayat ini memberikan penegasan kepada kita yang tidak terbantahkan bahwa wahyu Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Karena itu kemudian ketika Al-Quran ini muncul di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk Alkitab, ya teks yang dituliskan, maka di situ memang ada proses. Dimulai dari saat Nabi Muhammad waktu itu diberi wahyu lisan dan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membuat tulisan seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Tapi basisnya adalah bahasa lisan. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahasa lisan ini nanti akan diajarkan kepada Nabi Muhammad sebagai bahasa tulisan yang berproses dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada zamannya para Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang kemudian membukukan bahasa lisan pewahyuan itu menjadi bahasa tulis. Tetapi sesungguhnya basisnya sudah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad melalui pewahyuan. Dan itu dilakukan sejak wahyu yang pertama, bahwa Nabi Muhammad diajari membaca tapi juga diajari menulis. Seperti yang diwahyukan oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah,
yang mengajari dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia semua hal yang tidak diketahuinya. 5 ayat dalam wahyu pertama ini sangat menarik karena memunculkan 2 informasi. 2 kali perintah membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari al-alaq. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. 2 kali perintah membaca. Dan kemudian digambarkan yang mengajari manusia dengan menggunakan pena, kolam. Allah memberikan wahyu dengan bahasa lisan, tetapi di situ digambarkan mengajarkan bahasa lisan itu untuk dituliskan dengan pena. Itu yang digambarkan di wahyu yang pertama. Dan yang lebih menarik kemudian ketika kita telusuri di dalam sejarah penurunan pewahyuan Al-Quran itu, setelah turun surat Al-Alaq 5 ayat ini yang memerintahkan untuk membaca dan menulis, turunlah wahyu surat Al-Qalam, yaitu surat pena. Ini tentu saja sangat menarik. Setelah diperintahkan membaca 2 kali, 1 kali digambarkan diajarkan melalui pena tulisan, ternyata wahyu berikutnya adalah surat Al-Qalam, surat pena. Tentu saja ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah informasi yang sangat terkait erat bahwa proses membaca itu tidak terpisahkan dari proses menulis. Meskipun wahyunya didiktekan secara lisan, tetapi ada perintah untuk menuliskan itu menjadi sebuah Alkitab, yaitu lembaran-lembaran yang ada tulisannya. Nah sahabat sekalian, maka kita bisa melacak di dalam sejarah pada waktu itu. Tulisan yang eksis pada waktu itu apa? Di zamannya Rasulullah sebelum menjadi nabi itu. Nah kita sudah membicarakan bahwa yang ada pada waktu itu adalah tulisan Arab Nabatean. Yang tadi kita sudah melihat jejak sejarahnya diturunkan dari bahasa-bahasa yang berkembang di kawasan Venesia atau di kawasan Laut Mediterania. Sehingga kalau kita lihat keterkaitan antara bahasa-bahasa yang ada di bagian utara Jazirah Arabia ya mengarah kepada Laut Mediterania itu, di mana ada bahasa Suryani, bahasa Yunani, bahasa Romawi, bahasa Ibrani dan seterusnya yang diturunkan dari bahasa Proto-Kan'an atau Proto-Sinai itu sesungguhnya memiliki keterkaitan dan kemiripan. Tetapi kalau kita lihat, ternyata setiap bahasa yang muncul cabangnya itu membentuk sistem penulisan yang gayanya berbeda. Meskipun untuk maksud bahasa lisan yang sama. Nah di sini menarik. Kalau Anda lihat bahasa Yunani misalnya dengan bahasa Romawi, ya itu memiliki perbedaan-perbedaannya. Di sana ada alfa, beta, ya, gamma, omega dan seterusnya. Yang kemudian di bahasa Romawi menjadi abjad A, B, C, D, ya, delta, gamma menjadi G atau J dan seterusnya. Itu ada keterkaitannya. Dan ini kita melihat sekali lagi pada perkembangan huruf Arab Nabatean menjadi huruf Arab yang dipakai oleh Al-Quran Al-Karim. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih detail itu. Bagaimana bentuk huruf di dalam sistem Arab Nabatean dengan sistem Arab yang dipakai di dalam Al-Quran. Dan kemudian juga disandingkan dengan huruf Suryani atau abjad Suryani dan abjad Ibrani. Nah silakan dilihat berikut ini. Anda lihat di sebelah kiri, kolom paling kiri itu adalah abjad Nabatean. Kemudian di sebelah kanannya ada nama atau cara menyebutnya. Di kolom yang ketiga adalah abjad Arabia, kemudian sebelahnya ada abjad Suryani, dan kemudian ada abjad Ibrani. Anda bisa membandingkan itu bentuk hurufnya. Di abjad Nabatean bentuk alif, ya kalau di abjad Arab disebut sebagai alif, maka di abjad Nabatean itu bentuknya seperti itu. Sama sekali berbeda bentuknya alif di abjad Arabia dengan abjad Nabatean. Meskipun ketika dieja atau disebut namanya adalah huruf alaf.
yang ketika dibaca dalam abjad Arabia disebut alif. Tapi bentuknya sangat berbeda. Di bawahnya ada huruf namanya bet di dalam abjad Nabatean. Bentuknya seperti ini. Tetapi Anda lihat di abjad Arabnya bentuknya adalah ba seperti yang kita kenal itu. Dulu sebutannya bet. Kemudian yang ketiga ada bentukan yang disebut sebagai gamal. Yang setara dalam abjad Arabia adalah jim. Jadi huruf jim itu kalau Anda lihat di Mesir misalnya itu menjadi G, gamal. Tapi kalau di dalam bahasa Arab Jazirah Arabia adalah jamal. Bentuk nabatiannya adalah seperti itu, sangat berbeda dengan apa yang kita kenal di dalam huruf Arabia. Kemudian di bawahnya ada huruf dalat yang menjadi dal. Kemudian ada heh yang menjadi ha. Kemudian ada waw. Waw yang bentuknya seperti itu tetapi dalam huruf Arabianya menjadi seperti yang kita kenal sekarang itu. Kemudian zai dalam huruf Arab. Ternyata bentuknya seperti huruf alif ketika kita lihat dalam bahasa Nabateannya. Kemudian het menjadi ha, tet menjadi to, yot menjadi ya, kaf menjadi kaf, lamat menjadi lam, mim sama tetapi bentuknya berbeda. Kemudian di Nabatean ada nun yang tegak seperti itu tetapi ketika berada dalam huruf Arabia menjadi lengkungan yang ada titiknya di atas. Simkat menjadi sin, e menjadi ain, peh menjadi fa, sat e menjadi sot, kop menjadi kof, res menjadi ro, dan shin tetap menjadi shin tetapi dengan bentuk yang berbeda dan kemudian tau menjadi ta. Jumlah hurufnya ada 22 di dalam sistem Nabatean itu. Tetapi ketika digeser atau ditransliterasi menjadi huruf Arabia menjadi 28 seperti yang kita kenal ini. Tetapi yang sangat menarik adalah ternyata 28 huruf yang kita kenal sekarang ini huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa dan seterusnya sampai ya. 28 huruf itu kalau kita lihat bentuk tulisannya dalam bahasa Arab ternyata cuma ada 15 tipe, 15 model. Yang nanti dari 15 huruf itu diberi penanda yang namanya ijam yaitu titik-titik yang berbeda dan kemudian harokat itu menjadi berbeda. Hurufnya dari 15 menjadi 28. Bagaimana itu bentuk 15 huruf yang paling mendasar di dalam huruf Al-Quran itu? Nah berikut ini adalah bentuk hurufnya. Nah perhatikan 15 huruf yang mendasar sebelum diberi tanda titik dan sebelum diberi harokat. Ya, harokat adalah tanda baca, sedangkan titik itu adalah untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi pada dasarnya huruf Arabia yang digunakan pada saat awal itu ada 15 yaitu alif bentuknya tegak seperti ini. Kemudian ba bentuknya lengkung seperti itu. Tetapi tidak ada titiknya. Sehingga huruf ba ini bisa sama dengan huruf ta. Tapi beda titiknya. Kalau ba 1 titik di bawah sedangkan ta 2 titik di atasnya. Sama juga bentuknya dengan sa. Cuma titiknya berbeda, 3 di atas. Dan ternyata sama dengan nun ketika 1 titik ada di bagian atas. Jadi kalau 1 titik di bawah ba, kalau titiknya di atas itu adalah nun. Huruf yang ketiga adalah ha yang sama dengan jim, berbeda titiknya. Jim titiknya di tengah, kemudian ha tanpa titik dan ho titiknya di atas. Kemudian dal dan zal berbeda, ro dan zai berbeda, sin dan shin, sod dan dot, to dan zo, ain dan ghain, fa dan kof, lam, mim, ha, waw, ya. Jadi sahabat sekalian itulah 15 huruf dasar di dalam Al-Quran Al-Karim yang disebut sebagai rosem. Rosem adalah bentuk dari huruf itu, tetapi belum memiliki penanda untuk membedakan bentuk huruf itu. Yang dinamakan sebagai ijam, yaitu tanda titik. Bentukan seperti ba itu bisa dibaca dengan cara berbeda ketika bentuk titiknya atau posisi titiknya berbeda.
Di bawah satu disebut ba, di atas satu disebut nun, kalau dua di atas disebut ta, kalau tiga disebut sa. Bahkan dalam penulisan yang kursif itu penulisan yang berangkai, itu mengalami perubahan bentukan dari huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, ba berdiri sendiri seperti itu, ada titik di bawah, tapi begitu di awal tulisan berangkai, dia bentuknya menjadi berbeda. Dan kemudian di tengah berbeda, di belakang berbeda. Coba perhatikan di bawah ini, ada 5 huruf yang berbeda sesungguhnya, tetapi bentukannya adalah sama, yaitu ba, ta, sa, nun, dan ya. Jadi sahabat sekalian, Anda melihat betapa revolusionernya perbedaan antara huruf Arab nabatian dengan huruf Arab hijaiyah atau abjad di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Mulai dari rosemnya, ya, bentuk hurufnya sudah berbeda, kemudian sistem bacanya juga sangat berbeda. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sistem penulisan kitab suci Al-Quran Al-Karim itu sangat revolusioner dibandingkan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya, yaitu Arab nabatian. Dari mana Rasulullah membuat sistem penulisan Al-Quran itu? Ya dari wahyu yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi selain didiktekan cara bacaannya dan kemudian diingat terus, tidak akan lupa, kata ayat tadi, ya, tidak akan lupa kecuali Allah menghendaki. Selain didiktekan itu, kemudian malaikat Jibril mengajarkan cara menulisnya, bahasa lisan itu. Maka kita akan menemui dalam sejumlah surat itu dimulai dengan huruf-huruf yang tunggal itu. Dan yang sangat menarik, setelah surat Al-Alaq perintah membaca dan kemudian diinformasikan akan diajari melalui pena, melalui tulisan, maka surat keduanya atau wahyu keduanya adalah surat Al-Qalam. Dan dimulai dengan 1 huruf, yaitu nun. Ya, kita baca coba di dalam Al-Quran bagaimana wahyu yang kedua itu berbunyi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nun demi kolam dan apa yang mereka tuliskan. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tiada putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sangat menarik Allah menginformasikan di dalam wahyu yang kedua ini. Ada beberapa poin di sana. Salah satunya adalah Allah memulai pelajaran tentang menulis itu, menulis wahyu ini dengan huruf nun. Huruf nun ini di zaman itu tidak memiliki titik. Jadi hanya lengkungan seperti itu. Tetapi malaikat Jibril mengajarkan bahwa ini bacaannya adalah nun. Karena kalau titiknya berbeda nanti ya ketika sudah mengalami proses itu akan berbeda, bisa ba, bisa ta, bisa sa ya. Berbeda, tetapi poin pentingnya adalah cara bacanya itu sudah didiktekan oleh malaikat Jibril. Ini adalah nun. Dan saya berpikir kenapa dimulai dengan nun? Karena nun ini bentukan rosem ya, bentukan huruf melengkung seperti itu yang paling banyak digunakan atau memiliki keserupaan dengan huruf-huruf yang lain. Jadi dianggap paling kompleks dalam arti ini mesti dikasih tanda seperti apa supaya bacanya berbeda. Dan malaikat Jibril memberikan cara bacanya. Cara baca ini yang benar, penulisannya begini. Supaya cara membacanya tidak tertukar-tukar antara nun dengan ba, dengan ta, dengan sa. Apalagi ketika sudah digandengkan, itu bisa keliru juga dengan ya. Nah sahabat sekalian, kita melihat bahwa di sini poin pentingnya. Malaikat Jibril mendiktekan cara bacanya seperti apa, dan kemudian menunjukkan tulisannya itu seperti ini.
Nun wal kolami wa ma yasturun. Demi huruf nun dan apa yang mereka tuliskan. Jadi rosem nun ini sesungguhnya sudah dikenal dari sistem tulisan-tulisan yang sebelumnya. Seperti kita baca tadi, nun itu ada dalam huruf nabatean tetapi bentuknya berbeda. Juga ada di dalam bahasa Suryani sampai ke bahasa Ibrani dan seterusnya. Itu kata nun atau tulisan nun, ya, huruf nun itu dikenal. Tetapi kemudian diajarkan cara menulis yang berbeda. Al-Quran mengajarkan cara menulis bentuk tulisan yang lebih sederhana dibandingkan dengan Arab Nabatean dan bahasa-bahasa yang sebelumnya atau sistem abjad yang sebelumnya. Disederhanakan menjadi 15 huruf, tetapi kemudian dibedakan dengan posisi titiknya itu. Sehingga banyak yang serupa, rosemnya serupa. Tetapi kemudian diberi ijam, diberi tanda titik yang berbeda-beda sehingga cara bacanya yang menjadi berbeda. Dan kemudian nanti disempurnakan lagi atau dilengkapi lagi dengan harokat. Bagaimana cara baca A, ada fathah, ada kasroh menjadi I, ada doma menjadi U, A, I, U, ba, bi, bu, dan seterusnya. Kemudian ada tanwin bentuk double, an, in, un, ban, bin, bun, dan seterusnya. Kemudian ada tanda sukun, ada tanda tasdid. Ya, jadi menjadi lebih sederhana, bentuknya mirip-mirip, tetapi kemudian diperkaya dengan posisi peletakan titik-titik itu. Nah, sahabat sekalian, menjadi semakin menarik ketika kita ikuti proses pewahyuan itu. Di dalam 114 surat itu ternyata Allah memberikan pelajaran bentuk-bentuk huruf kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajari menulis abjad oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan rosem yang berbeda dibandingkan dengan Arab Nabatean. Bentuknya sangat berbeda, sudah kita lihat tadi. Nah, sekarang kita coba lihat di surat apa saja Allah mengajarkan huruf itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Berikut ini silahkan Anda melihat begitu banyaknya surat yang dimulai dengan bentuk huruf itu. Di surat-surat ini Allah memperkenalkan huruf kepada Nabi Muhammad SAW. Ada alif, lam, mim. Itu di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran misalnya menggunakan awal alif, lam, mim. Di surat Al-A'raf itu dimulai dengan alif, lam, mim, shad. Kemudian ada alif, lam, ro itu ada di surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf. Dimulai dengan alif, lam, ro. Ada alif, lam, mim, ro. Kemudian di surat yang lainnya lagi dalam surat Maryam misalnya dimulai dengan kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian ada surat Toha. Kemudian ada to, sin, mim, to, sin, ya, sin, shad, ha, mim, ain, sin, kof. Kemudian surat Qaf dimulai dengan satu huruf Qaf. Kemudian surat Al-Qalam dimulai dengan huruf Nun. Jadi sahabat sekalian, sungguh sangat menarik. Nabi Muhammad diajari menulis abjad. Memang wahyunya dalam bentuk lisan, tetapi beliau diajari untuk menuliskan itu dan nantinya diwariskan sebagai tulisan, yaitu Alkitab. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama adalah bentuk hurufnya yang disebut sebagai rosem. Itu sudah diajarkan pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu itu dengan 15 model bentuk tulisan rosem itu. Kemudian yang kedua adalah ijam, yaitu posisi titiknya. Ini nanti baru akan diberikan oleh sahabat-sahabatnya. Dan kemudian dilanjutkan lagi dalam bentuk harokat atau dengan memberikan tanda bacanya. Tetapi poin pentingnya adalah ternyata tulisan Al-Quran ini adalah bentuk revolusioner dari sistem tulisan yang sebelumnya. Sama sekali berbeda bentuk tulisannya maupun tata cara membacanya. Dan itu dimunculkan karena Rasulullah menerima wahyu Al-Quran ini. Maka kalau kita lihat sejarah memberikan catatan, di awalnya memang wahyu itu dalam bentuk diingat, dibaca, didiktekan, diingat kepada Nabi dan kemudian Nabi kepada para sahabat. Jadi poin pentingnya adalah begitu banyak sahabat yang hafal
terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu. Jadi poin pentingnya ada di hafalan itu. Tetapi Rasulullah menunjukkan cara menuliskannya adalah begini. Rosemnya begini. Nah, barulah kemudian nanti ketika Rasulullah wafat, itu dilanjutkan oleh para sahabat ketika terjadi perbedaan cara membacanya. Diberikanlah ijam atau tanda titik pada posisi yang berbeda-beda untuk membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ba dengan ta dengan sa, misalnya dengan nun, ha dengan ho, dengan jim dan seterusnya. Tetapi itu tidak masalah, dikarenakan para sahabat sesungguhnya sudah tahu cara bacanya, banyak yang hafal. Tulisan ini cara bacanya begini, berarti ini titiknya di bawah, ini ba. Yang ini titiknya 2 di atas, ini berarti ta dan seterusnya. Hanya untuk memperjelas hafalan yang sudah dihafal oleh sekian banyak para sahabat itu. Dan setelah berganti generasi kepada kalangan tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, maka diberikanlah penyempurnaan cara bacanya supaya tidak keliru. Tetapi sekali lagi itu mengacu kepada hafalan yang dihafal oleh sekian banyak sahabat dan generasi-generasi selanjutnya bahkan sampai hari ini. Disitulah justru keajaiban Al-Quran itu. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan oleh sekian banyak orang. Sehingga tulisan itu hanya menjadi pelengkap dari hafalan dan cara baca yang sudah standar disampaikan sejak zaman Rasulullah itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan informasi kepada kita tentang munculnya tulisan atau sistem tulisan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang mulia itu. Revolusioner melalui pewahyuan dan kemudian memunculkan standar bahasa Arab Fusca yang diikuti sampai sekarang di tingkat internasional. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.